Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika bersama saya, Ibu Fitri Rahmayani. Pada video sebelumnya, yaitu sistem koordinat kartesius, Ibu telah menjelaskan cara menggambar bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus sehingga bidang kartesius ini terbagi menjadi 4 bagian yang biasa disebut dengan kuadran. Kuadran 1, daerah X positif dan Y positif yang besar sudutnya 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2, daerah X negatif dan Y positif yang besar sudutnya 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3, daerah X negatif dan Y negatif yang besar sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4, daerah X positif dan Y negatif yang besar sudutnya 270 sampai 360 derajat. Begitu juga dengan perbandingan sudut-sudut istimewa yang telah kita pelajari pada video sebelumnya yang berjudul rasio trigonometri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sudut-sudut yang berelasi di berbagai kuadran. Kita mulai dari kuadran 1, yang besar sudutnya 0 sampai 90 derajat. Jika kita menggambar sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah X, panjang sisi depan adalah Y, dan panjang sisi miring adalah R. Sehingga didapat sin alfa bernilai positif, cos alfa bernilai positif, dan tangen alfa juga bernilai positif. Relasinya, sin 90 dikurang alfa itu sama dengan cos alfa, cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, dan tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Perhatikan perubahannya ya, sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tangen menjadi kotangen. Sebagai contoh, sin 90 derajat dikurang 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. 90 dikurang 30 sama dengan 60, maka sin 60 derajat sama dengan cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Kita lihat tabel, benar ya? Kemudian kuadran 2, yang besar sudutnya 90 derajat sampai 180 derajat. Jika kita menggambar sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah min X, karena pada sumbu X negatif ya. Sisi depan adalah Y, dan sisi miring adalah R. Sehingga didapat sin alfa bernilai positif, cos alfa bernilai negatif, dan tangen alfa bernilai negatif. Relasinya, sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa, tangen 90 derajat tambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Perhatikan perubahannya, sin menjadi cos, cos menjadi min sin, dan tangen menjadi min kotangen. Sebagai contoh, tentukan nilai dari cos 120 derajat. Cos 120 derajat itu sama dengan cos 90 ditambah 30, menjadi min sin 30. Nilainya min setengah. Relasi yang kedua, sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan min cos alfa, dan tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan min tangen alfa. Perhatikan, perubahan hanya pada tanda, sedangkan sin tetap sin, cos tetap cos, dan tangen tetap tangen. Sebagai contoh, cos 120 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurang 60, menjadi min cos 60 derajat. Nilainya min setengah. Jadi sama ya, cos 120 derajat kita hitung menggunakan relasi 90 dan 180 derajat. Ingat, pada kuadran 2, sin bernilai positif, yang lain bernilai negatif. Kemudian kuadran 3, yang besar sudutnya 180 derajat sampai 270 derajat. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku
dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah min X, karena pada sumbu X negatif ya. Kemudian sisi depan sama dengan min Y, karena ke bawah atau daerah Y negatif, dan sisi miringnya adalah R. Sehingga didapat sin alfa bernilai negatif, cos alfa bernilai negatif, dan tangen alfa bernilai positif. Relasinya 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa, tangen 180 derajat tambah alfa sama dengan tangen alfa. Perhatikan, perubahan hanya pada tanda, sedangkan sin tetap sin, cos tetap cos, dan tangen tetap tangen. Sebagai contoh, tentukan nilai dari tangen 240 derajat. Maka tangen 240 derajat itu sama dengan tangen 180 ditambah 60 derajat. Menjadi tangen 60 derajat. Nilainya akar 3. Relasi yang kedua. Sin 270 derajat dikurang alfa itu sama dengan min cos alfa. Cos 270 derajat dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Dan tangen 270 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Perhatikan perubahannya. Sin menjadi min cos, cos menjadi min sin, dan tangen menjadi kotangen. Sebagai contoh, tangen 240 derajat itu sama dengan tangen 270 dikurang 30. Menjadi kotangen 30 derajat. Nilainya akar 3. Jadi sama ya. Tangen 240 kita hitung menggunakan relasi 180 dan 270. Ingat, pada kuadran ketiga, tangen bernilai positif, yang lain bernilai negatif. Sekarang kita bahas kuadran 4. Yang besar sudutnya 270 derajat sampai 360 derajat. Kita gambarkan sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa, maka sisi samping adalah X, sisi depan adalah min Y, karena ke bawah atau daerah Y negatif, dan sisi miringnya adalah R. Sehingga didapat sin alfa bernilai negatif, cos alfa bernilai positif, dan tangen alfa bernilai negatif. Relasinya, sin 270 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa, cos 270 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa, dan tangen 270 derajat ditambah alfa sama dengan min kotangen alfa. Perhatikan perubahannya. Sin menjadi min cos, cos menjadi sin, dan tangen menjadi min kotangen. Sebagai contoh, tentukan nilai dari sin 330 derajat. Maka sin 330 derajat itu sama dengan sin 270 ditambah 60 derajat. Menjadi min cos 60 derajat. Nilainya min setengah. Relasi yang kedua. Sin 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan min sin alfa. Cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Dan tangen 360 derajat dikurang alfa sama dengan min tangen alfa. Perhatikan, perubahan hanya pada tanda, sedangkan sin tetap sin, cos tetap cos, dan tangen tetap tangen. Sebagai contoh, sin 330 derajat itu sama dengan sin 360 derajat dikurang 30 derajat. Menjadi min sin 30 derajat, nilainya min setengah. Jadi sama ya, sin 330 derajat kita hitung menggunakan relasi 270 dan 360. Ingat, pada kuadran 4, cos bernilai positif, yang lain bernilai negatif. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa di kuadran 1 semua bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Di kuadran 3 hanya tangen yang bernilai positif, dan di kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Untuk lebih mudah menghafalnya, positive thinking, ingat yang positif, jadi anak semanda tahu caranya.
Kemudian untuk relasi dengan sudut 90 atau 270 derajat, maka sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tangen menjadi kotangen. Kemudian untuk relasi dengan sudut 180 derajat atau 360 derajat, maka sin tetap sin, cos tetap cos, dan tangen tetap tangen. Jadi lebih mudah kan? Agar kalian lebih memahaminya lagi, mari kita bahas contoh soal berikut. Tentukan nilai dari 1. Sin 150 derajat. Kedua, tangen 300 derajat. Yang ketiga, kosekan kuadrat alfa, jika cos alfa sama dengan min 4/5 dan alfa berada di kuadran kedua. Alternatif penyelesaian. Yang pertama, sin 150 derajat itu sama dengan sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Bisakah 150 menjadi 90 ditambah 60? Bisa, terserah kalian mau menggunakan relasi sudutnya. Mau yang 180 derajat dikurang 30 atau 90 derajat ditambah 60. Ingat, anak semanda tahu caranya. Sudut 150 derajat berada di kuadran kedua, maka hanya sin yang bernilai positif, sehingga sin 30 derajat nilainya setengah. Yang kedua, tangen 300 derajat itu sama dengan tangen 360 derajat dikurang 30 derajat. Sudut 300 derajat berada di kuadran keempat, maka hanya cos yang bernilai positif, sehingga tangen bernilai negatif. Sama dengan min tangen 30 derajat. Nilainya min 1/3 akar 3. Ibu lebih suka menggunakan relasi sudut 180 derajat dan 360 derajat karena tidak berubah antara sin, cos, dan tangen. Sehingga kita cukup mengingat yang positif saja, yaitu anak semanda tahu caranya. Kita lanjut, contoh soal ketiga. Jika cos alfa sama dengan min 4/5, maka kita gambar segitiga siku-siku dengan sudut alfa berada di kuadran kedua. Ingat, kosami, samping per miring. Sehingga sisi samping adalah min 4, sisi miring adalah 5, dan sisi depan adalah DE, bernilai positif ya. Kemudian kosekan itu kebalikan dari sin. Maka kosekan sama dengan miring per depan. Berarti kita cari dulu panjang sisi depannya, yaitu akar 5 kuadrat dikurang min 4 kuadrat. Hasilnya akar 9 sama dengan 3. Maka kosekan alfa sama dengan 5/3. Jika yang ditanya kosekan kuadrat alfa, maka 5/3 kuadrat hasilnya 25/9. Paham ya? Contoh 4. Diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, jika AC sama dengan 8 dan sudut A sama dengan 60 derajat, hitunglah keliling segitiga tersebut. Nah, untuk mempermudah, kita gambar segitiga siku-sikunya. Terlihat bahwa AC adalah sisi miring. Maka perbandingan yang digunakan adalah sin atau cos. Ibu gunakan cos. Cos sami. Cos 60 derajat sama dengan AB per AC. Cos 60 nilainya setengah. AC sama dengan 8, maka AB sama dengan 4. Kemudian BC. Perhatikan, BC bukan sisi miring, sehingga BC sama dengan akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Maka akar 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat hasilnya akar 48 atau 4 akar 3. Nah, sekarang kita menghitung keliling segitiga ABC, yaitu AB ditambah BC ditambah AC. 4 tambah 4 akar 3 ditambah 8 sama dengan 12 ditambah 4 akar 3. Jadi, keliling segitiga tersebut adalah
12 ditambah 4 akar 3 cm. Lanjut, contoh 5. Tentukan 5 perbandingan lain dari pernyataan sekan beta sama dengan min 2. Jika beta lebih besar dari pi dan lebih kecil dari 3 pi per 2. Yang pertama, kita perhatikan syaratnya, yaitu beta lebih besar dari pi dan lebih kecil dari 3 pi per 2, alias beta lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 270 derajat. Maka berada di kuadran ketiga. Anak semanda tahu tangen positif. Kita gambar sebuah segitiga siku-siku dengan sudut alfa berada di kuadran ketiga. Terlihat bahwa sisi samping pada sumbu X negatif, sedangkan miring selalu bernilai positif. Pernyataannya, sekan beta sama dengan min 2. Ingat, sekan kebalikan dari cos, sehingga sekan sama dengan miring per samping. Maka sekan beta sama dengan 2 per min 1. Jadi miringnya 2 dan sampingnya min 1. Kemudian untuk mencari 5 perbandingan lain, maka kita harus mencari sisi depan, yaitu sisi depan sama dengan akar 2 kuadrat dikurang min 1 kuadrat. Maka hasilnya akar 3. Sehingga sisi depan menjadi min akar 3. Karena ke bawah atau daerah Y negatif. Jadi sin demi itu sama dengan min akar 3 per 2. Cos sami itu sama dengan min 1 per 2. Tangen desa sama dengan min akar 3 per min 1 itu sama dengan akar 3, positif ya. Kosekan miring per depan jadi 2 per min akar 3. Dirasionalkan menjadi min 2 per 3 akar 3. Yang terakhir, kotangen samping per depan itu min 1 per min akar 3. Dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian memahaminya dan bisa mengerjakan latihan berikut. Ingat, positive thinking, anak semanda tahu caranya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.